Saudara, kita akan hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Dan kami tahu kami tidak selalu bisa merasakan kehadiran-Mu bersama dengan kami. Dan kami sangat sadar tidak selalu kami mempersiapkan akan diri kami berlayak untuk menghampiri hadirat-Mu. Nah, pikiran kami sulit sekali untuk kami selalu atur dan kami fokuskan. Bahkan hati kami sulit sekali kami berikan sebagai persembahan yang tulus di hadapan Tuhan. Tuhan, di dalam konteks akan wisuda, di mana kami berkumpul sebagai saudara-saudara seiman dan kami berkumpul sebagai satu tubuh Kristus. Kami ingin sekali Tuhan memberikan akan seluruh rangkaian ibadat ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dan secara khusus kami berdoa, biarlah pada saat kami mencoba untuk memikirkan akan bagian-bagian tertentu dari Alkitab, yaitu firman-Mu yang kudus, kiranya Tuhan tolong kami, sehingga pikiran kami pun boleh diarahkan dan hati kami pun menjadi teachable. Kami terbuka dan kami mau belajar. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, termasuk kepada hamba-Mu sendiri. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi daging itu, di dalam nama-Nya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, melihat di sana ada topik daripada ibadat wisuda ini ya. Ya, sebetulnya itu topik yang sebagian besar pernah dikatakan oleh Francis Schaeffer. What should we then? Tapi Francis Schaeffer menyebutkan what should we then live? Di tengah dunia yang sangat tidak menentu ini, nah dia mengajukan pertanyaan itu. Tetapi saya ubah, ya. What should we then believe? Kenapa begitu, saudara? Oleh karena saya percaya sekali bahwa kita itu terbiasa sekali untuk menyebut-nyebut kata percaya. Padahal belum tentu saudara dan saya mengerti apa yang kita sebut itu. Saudara mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus. Apa itu? Di tengah kehidupan yang kompleks ini, jiwa kita juga bereaksi dengan sangat kompleks sekali, saudara. Nah, sehingga perlu kita pikirkan tema ini. What should we then believe? Ada dua ayat yang saya ingin baca. Yang pertama itu dari Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-31. Jadi Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat yang ke-31. Jawab mereka, yaitu mereka ini adalah Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Believe in Lord Jesus Christ and you will be safe. Kemudian ayat yang kedua saya ingin baca dari Yakobus pasalnya yang kedua, saudara. Ayatnya yang ke-17.
Tapi saya akan baca mulai ayatnya ke, ya setelah 17 saya akan baca ayatnya ke 19. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja, nah itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, kita seringkali berasumsi bahwa kita ngerti pada saat kita mengatakan aku percaya. Termasuk mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa betul kita mengerti? Saya sudah menjadi pendeta lebih dari 35 tahun. Dan saudara, semakin lama semakin saya menyadari bahwa mengenal Tuhan, Allah kita di dalam Yesus Kristus itu mengenal Allah yang tidak ada batasnya, saudara. Ketika saya mulai belajar teologi tahun 1965, lama sekali ya sudah, mencoba mengkonsepkan sebetulnya apa yang saya percayai. Nah, saya merasakan sekarang ini hampir semuanya itu sudah berubah. Bahkan ketika saya belajar secara khusus teologi reform, nah, saat itu saya masih percaya sekali bahwa Allah itu tidak berubah. Karena memang ada di dalam Yakobus itu dikatakan Allah tidak pernah berubah. Nah, saya percaya sekali sebagai orang reform bahwa segala sesuatu itu Tuhan sudah tetapkan. Tetapi sekarang saya tidak percaya lagi. Saya percaya kata menetapkan itu tidak mungkin kita fahami. Oleh karena di dalam Yesaya pasal 55, pikiranmu itu bukan pikiranku. Jadi kalau Allah mengatakan sesuatu, jangan kita berpikir bahwa kita ngerti. Kita tidak ngerti, saudara. Sehingga terjadi dalam hidup ini, saya melihat, makanya saya mengatakan saya bukan orang reform, tapi saya orang reform Injili. Oleh karena saya bersyukur sekali, justru Injili menolong saya melihat Alkitab ini secara utuh, tidak berat sebelah. Allah yang tidak berubah itu ternyata rela mengosongkan diri menjadi Allah yang takut, Allah yang lapar, Allah yang minta dukungan doa. Bagaimana itu? Dan justru iman itu mempertemukan antara dua penyingkapan Allah. Yang dulu saya selalu melihatnya imbalance, selalu melihatnya itu jomplang begini. Sehingga hati nurani saya sebagai orang reform, gitu ya, saya terus menerus gelisah. Saya tidak bisa berdamai dengan hati nurani sendiri, saudara. Kalau Allah itu menetapkan seperti dalam pikiran saya menetapkan, waduh, saya melihat konflik di dalam hati nurani saya tidak pernah diselesaikan, saudara. Masakan Allah begitu jahatnya di surga sono. Sebelum dia menciptakan segala sesuatu, dia sudah punya rencana. Saya mau ciptakan sekian juta manusia, memang rencananya saya akan cemplungkan di neraka. Masakan begitu? Kalau kita memikirkan kata menetapkan itu dengan pikiran manusia ini, ya, saya bersyukur saya bukan orang reform tok. Saya orang reform Injili. Meskipun
Nama sekolah itu untuk pertama kalinya hari ini saya sebutkan kepada saudara. Sekolah ini diganti namanya menjadi Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Ya, oleh karena kita kerjasama dengan Pak Stephen Tong dan saya menghormati dia. Nah, dia mengatakan bahwa gerejanya sudah memakai nama Reform Injili, ya, supaya tidak kacau. Gitu. Saya setuju sekali. Oke. Tetapi kami itu bukan orang yang bukan Reform Injili. Jadi kami orang Reform Injili. Saudara, pada saat kita berpikir mengenai percaya, dulu sebagai orang Reform, saya selalu berpikir percaya itu mulainya dengan notisia, iman. Saya tidak bisa begitu lagi. Kalau betul percaya mulainya dengan notisia, saya notice something, maka sebetulnya betul pikiran daripada teolog abad pertengahan yang namanya Abelard, intelligo ut credam. Kamu ngerti dulu baru percaya. Itu permulaan daripada teologi liberal, saudara. Berarti di dalam diri manusia sebetulnya punya potensi untuk notice. Makanya saya katakan sebagai orang Reform Injili, sebelum ada notisia ada gratia, anugerah Tuhan lebih dahulu, sehingga saya bisa notice apa yang Tuhan itu singkapkan. Nah, sehingga saya sangat setuju sekali dengan pikiran daripada Anselmus itu, yang istilahnya adalah credo ut intelligam. Kamu percaya dulu, baru kamu belajar ngerti. Bukan belajar ngerti dulu baru percaya. Percaya dulu baru belajar ngerti. Berarti saya juga setuju dengan pikiran dari Cornelius Van Til. Perlu ada suatu prasposisi dulu. Meskipun saya tidak ngerti, saya itu berprasposisi bahwa Allah di dalam Kristus Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah, saya mau mulai dengan itu, yang saya sebut sebagai gratia, anugerah. Saudara bisa bayangkan ya, Ibrani itu mengatakan di dalam pasal 11, iman itu apa? Dia mengatakan kalimat yang kedua itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Berarti iman itu anugerah. Oleh karena semua senses kita ini tidak mempunyai andil apa-apa. Sebelum aku melihat, aku sudah percaya. Saudara, sebetulnya tema ini saya ambil berdasarkan pengalaman beberapa bulan yang lalu. Saya bertemu dengan seorang yang dulunya seorang ateis. Kemudian dia itu menjadi Kristen. Tetapi orang ini unik sekali, saudara-saudara. Dia ingin betul-betul menjadi Kristen secara bertanggung jawab. Dia kemudian ikut aktif di gereja sampai ikut penginjilan ke luar Jawa. Dia ikut sekolah malam, belajar beberapa doktrin yang penting-penting sekarang. Tapi 2 tahun menjadi orang Kristen, dia tetap tidak mau dibaptis. Dia mengatakan sebetulnya percaya itu apa? Nah, bertemu dengan saya dengan pertanyaan itu, percaya itu apa? Apakah lalu pada saat saya itu percaya kepada Yesus, semuanya yang saya pelajari dari teologi yang begitu kompleks pada Yesus itu tak eling-eling, tak inget-inget lagi, kemudian aku mulai mencoba, betul saya mengakui apa enggak? Apa itu? Nah, kalau seperti itu dia mengatakan, waduh, saya belajar teologi ini 2 tahun, saya lupa semua. Apakah pada saat saya lupa, apakah pada saat saya ragu-ragu, apa pada saat saya kurang ngerti, percaya saya hilang? Waduh,
saya mendapat pertanyaan seperti itu, saya mulai sadar ini. Orang itu seringkali nekat mengatakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal ini, realita percaya itu ternyata tidak mudah sekali untuk difahami. What we should then believe. Jadi melalui beberapa ayat ini, saya ingin bicara 3 poin. Yang pertama, saya percaya meskipun kita menyebut-nyebut kata percaya, sebagian besar dari kita tidak pernah ngerti apa itu. Karena percaya bahkan kepada doktrin seluruh systematic theology, yang kalau sebagai orang reform Injili itu kita ada 7 macam bagian. Percaya, belajar percaya kepada Allah melalui doctrine of God. Doctrine of salvation namanya soteriologi. Doctrine of man and sin. Doctrine, ya kan, of Holy Spirit. Doctrine of the church. Doctrine of the second coming dan sebagainya. Waduh, ini menjadi kompleks sekali, saudara. Apa kalau saudara mengatakan aku setuju, saudara sama dengan percaya? Padahal seluruh dan bagian daripada systematic theology itu hanya objek pemikiran untuk dipercaya, tidak sama dengan percaya. Itu objek pemikiran untuk dipercaya. Belum tentu saudara mengerti apa yang saudara percayai. Itu hanya memberikan means, sarana pada saat saudara mau percaya. Tapi percaya itu sendiri bukan itu. Nah, saudara bayangkan aja ya. Pada saat saudara mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, otak saudara itu bergerak, mencoba neuron-neuron otak itu membentuk pola-pola pikir, gitu ya. Lalu mengambil beberapa bagian yang pernah saudara dengar mengenai Yesus itu, saudara mencoba untuk pakai. Jadi neuron-neuron otak itu bergerak seperti itu, menseleksi, memfokuskan, ya kan? Kemudian mengalami keterkiliran oleh karena banyak bagian yang tidak make sense dari Yesus ini. Dan kemudian saudara itu mencoba untuk menyatukan supaya saudara mempunyai satu keutuhan daripada saudara pikirkan mengenai Yesus ini. Ini otak sedang bekerja. Perasaanmu sebagian besar tidak nurut, saudara. Perasaan kadang-kadang lagi males. Perasaan tidak ada bagian tertentu, saudara tidak merasa sure. Saudara tidak begitu tertarik dengan bagian tertentu dari Yesus Kristus ini. Hatimu lebih lagi. Saudara tidak bisa kontrol kadang-kadang. Begitu tidak tulus, saudara tidak bisa lagi kenal dia. Lalu bagaimana ini? Dan tingkah laku saudara, nah, sama seperti pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan. Begitu saudara tidak fokus, ini sudah lewat. Tidak ada jalan kembalinya lagi, saudara. Pada saat saudara tidak lapar dan haus akan kebenaran, saudara mendengarkan firman Tuhan, itu bukan firman Tuhan. Oleh karena saudara lecehkan dengan sikap saudara yang tidak tulus, tidak lapar dan kebenaran. Jadi saudara mesti membuat diri saudara lapar dan benar. Saudara membuat diri saudara sendiri tulus, sampai tanda petik seolah-olah baru ada saudara bisa diterima untuk diakui sebagai percaya. Waduh, menjadi kompleks sekali. Jadi, apa sih sebetulnya belajar sistematik teologi untuk saudara-saudara yang ada di sini? Ini hanya belajar bahan untuk dipercayai, bahan pemikiran untuk dipercayai, tidak sama dengan percaya. Baik, ketika Soren Kierkegaard mengatakan kalimat seperti ini, saya kadang-kadang suka pikir ada betulnya juga dia. Allah itu sulit sekali difahami, tidak bisa dimengerti. Jadi Yesus itu hanya kehadiran dari absolute paradoks menurut dia, bentuknya incognito. Dia mengatakan percaya kepada Yesus, apa itu? Oleh karena saat ini percaya, nanti 5 menit lagi sudah kehilangan dia.
Tidak ada dari diri kita bisa memegangi dia. Bahkan kalau saudara di sekolah ini, khususnya untuk para yang akan menjadi wisudawan, wisudawati di sini, saudara belajar mengenai James Fowler, kita heran sekali. Oleh karena apa? Itu ada 7 stages of faith kan, yang dulu kita selalu pikir orang stage 0, stage 1, 2 sampai 3 ini mana mungkin bisa percaya. Oleh karena stage 0 ini hanya ke gereja itu hanya manggut-manggut aja, barangkali pada saat kebaktian dia tidur, tapi nanti minggu depan datang lagi. Tapi kalau saudara mau perhatikan dengan sungguh-sungguh dalam Alkitab, saya kadang heran bertemu dengan beberapa orang yang Yesus puji, imanmu luar biasa. Seperti misalnya wanita yang pendarahan, tidak menyebut nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sama sekali dia. Centurion juga tidak. Orang-orang yang menurunkan orang sakit dari atap juga tidak. Mereka cuma butuh pertolongan Yesus. Lalu mereka ngapain? Memberikan dirinya itu completely rely on him. Nah, menggantungkan dirinya, kebutuhannya jelas sekali, cuma minta itu, tetapi sampai secara full diberikan kepada Yesus, tolong. Dan Yesus mengatakan imanmu. Jadi ini adalah kalau di dalam Fowler itu stages di bawah sekali, saudara. Bahkan kalau kita perhatikan bapak yang anaknya dirasuk setan itu justru stage-nya lebih tinggi. Pada saat dia meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan mengatakan, masa ada sesuatu yang impossible? Tidak ada yang impossible bagi orang yang percaya. Lalu dia mengatakan, aku percaya Tuhan, tapi jujur dia, ampuni aku yang aku tidak percaya. Jujur dia. Tetapi ini justru stage yang lebih tinggi. Oleh karena apa? Sudah mulai memikirkan siapa Yesus ini sebetulnya. Begitu aku pikir-pikir siapa Yesus ini, otakku tidak bisa terima. Hatiku masih belum ready. Perasaanku belum ready. Tapi aku mau. Bayangin. Ini disebut sebagai orang percaya. Jadi tidak tergantung daripada perasaan dan pikiran-pikiran kita ini. Makanya saya senang sekali. Oleh karena apa? Oleh karena Alkitab ini ditulis oleh banyak orang. Sehingga dari sana saya mulai mengerti bahwa ternyata pengalaman dari Abraham lain sama sekali dengan pengalaman dari Musa. Lain sekali dari pengalaman dengan Daud kepada Allah yang sama. Tapi pengalamannya beda sekali. Dari keempat Injil, 3 Injil ini mirip-mirip. Tapi kalau selama perhatikan Injil Yohanes lain sama sekali. Apa yang dilihat Yohanes, apa yang dialami Yohanes, apa yang didengar Yohanes dengan Yesus ini berbeda sekali dengan apa yang Matius, Markus, Lukas. Tetapi Lukas juga punya keunikan-keunikannya. Sehingga apa yang dicatat Lukas, seperti misalnya perjumpaan Yesus dengan Sakius, tidak menarik bagi Matius, tidak menarik bagi Markus, tidak menarik bagi Yohanes. Sehingga tidak dicatat. Saya sangat bersyukur bahwa di dalam hidup ini kita diizinkan untuk bertemu dengan realita bahwa percaya kepada Yesus ternyata itu setiap orang bisa punya pengalaman berbeda di dalam bergaul dengan Yesus Kristus yang sama. Dan pengalaman itu tidak bertentangan. Sehingga saya sebagai orang Reform Injili, saya percaya sekali bahwa John Wesley yang bukan Calvinis itu, dia Arminianis, seiman dengan John Calvin. Sehingga membaca buku Stream of Living Water dari Richard Foster, saya tertarik sekali. Oleh karena dia melihat ternyata ada kumpulan orang yang mengalami apa artinya percaya itu melalui keunikan dirinya, yaitu yang pertama kontemplasi.
Ada orang lain lagi mengalami Yesus Kristus, kedekatan dengan Dia melalui keunikan. Dia itu hidup dalam holiness. Yang ketiga, mengalami melalui pengalaman victorious living. Yang keempat, mengalami melalui pengalaman proclaiming the gospel. Yang keenam, mengalami melalui incarnational. Nah, itu beda-beda sekali, saudara. Saya akan ambil 1-2 contoh. Yang pertama, kontemplasi. Di sana disebutkan antara lain Henry Nouwen. Henry Nouwen mencoba bergaul dengan Yesus melalui keunikannya sendiri. Ingin berjumpa dengan Yesus di dalam ketenangan, keheningan batinnya. Apa yang terjadi? Dia mengalami bahwa dia seorang teolog besar, filsuf yang luar biasa, pembicara top di Harvard, di Yale, di semua universitas yang top. Ternyata dia tahu, saya mengajarkan teologi yang begitu bagus, puluhan tahun saya tidak mengalami perubahan apa-apa. Dosa-dosa yang lama itu masih hadir, terus hadir. Lalu bagaimana dia? Melalui kontemplasi, dia peka. Dan dia kemudian berdoa. Dan dia yakin sekali dia harus melakukan sesuatu yang tidak biasanya. Dia melalui seorang teman dikenalkan kemudian dengan satu institusi untuk merawat anak-anak cacat yang ada di Toronto. Yang dalam bahasa Inggris institusi ini namanya Daybreak Institution. Daybreak. Dia ke sana. Dia kemudian menawarkan diri. Ada seorang ibu yang mengatur rumah panti asuhan itu, dan dia mengatakan, "Bu, saya datang sini, saya ingin sekali volunteer untuk kerja di sini." Ibu itu mah, "Engkau orang terkenal sekali, bagaimana kami bayarnya?" Tidak perlu bayar. Tapi saya ingin sekali, apa ada pasien yang paling severe, yang orang-orang lain itu tidak mau, kalau bisa tidak mau merawatnya. Wadah, tapi orangnya bukan anak kecil lagi, sudah 24 tahun, hampir 25 tahun. Namanya Adam. Oke, saya akan coba rawat dia. Ayo silakan. Nah, Philip Yancey ini teman baiknya daripada Henry Nouwen. Pada suatu hari dia kunjungi Henry Nouwen. Lalu Henry Nouwen keluar dan mengatakan, "Kamu tunggu di ruang tamu ya. Saya sebentar lagi. Kebetulan hari ini ulang tahun dari Adam." Gitu. Ternyata dia tunggu itu lama sekali, hampir 2 jam. Setelah itu keluar melihat Henry Nouwen mendorong akan seorang sudah 24 tahun lebih, sekarang 25 tahun ini. Keluar Hillary, Adam ketawa, "Hai." Sambil ngundang yang lain rayakan perayaan ulang tahun. Lalu dia ngomong sama Yancey ini, "Sorry kamu harus menunggu begitu lama, karena aku mesti bangunin dia. Udah gitu belepotan, bantalnya pun aku harus ganti semuanya, sarungnya belepotan air liur, dan kemudian apanya, waduh ternyata dia ngobrol-ngobrol, dan aku harus sikatin giginya, harus mandiin berkali-kali supaya tidak bau." Udah, kemudian saya pakai ini. Nah, ya ini setiap hari saya melayani dia ini. Lalu Yancey mengatakan, "What for? Ngapain kamu di sini? Ini bukan tempatmu. Kamu adalah pembicara besar, teolog." Dia mengatakan, "Dulu aku pikir begitu. Tapi you know what? Tuhan menolong aku melalui dia ini. Dosa kesombonganku ini mulai mati. Dosa egois itu mulai mati. Semua teologi yang hebat-hebat tidak berguna di sini. Oleh karena ini, disinilah aku mengalami kasih Kristus yang membebaskan aku dari dosa. Aku bicara begitu banyak mengenai teologi, tidak mengubah apa-apa.
Itu hanya knowledge. What you believe? Apa yang kamu percaya? Percaya kepada Yesus. What does that mean? Apa artinya? Tahu teologi, seluruh sistematik. What for? Oleh karena itu hanya bahan untuk percaya. You tahu dia mati bangkit dari kematian untuk mematikan dosa. You harus percayai bahwa pengalaman itu sedang disediakan bagi you and me. Jadi percaya itu apa? Ya, bagi orang yang kontemplatif seperti ini, dia sampai ke situ. Tapi orang lain lagi pikir pengalamannya beda saja. Misalnya mereka yang menekankan proclamation, ini lain lagi, saudara. Jadi percaya bagi dia itu berbeda sekali pengalamannya dengan Yesus. Oleh karena bagi dia itu perlu sekali diyakinkan. Jadi perlu sekali way of my thinking itu ditaklukkan. Baru dia bisa percaya. Bagaimana ini? Saudara, ada satu buku yang judulnya itu Black Rose. Sebenarnya menarik. Oleh karena ini cuma cerita mengenai zaman di mana setelah explorer itu menemukan akan Amerika, lalu banyak misioneri mulai bekerja berdatangan. Nah, diceritakan itu mengenai misioneri Jesuit. Nah, setelah dia itu bisa menginjili beberapa Indian, gitu ya. Nah, ternyata ada satu kelompok Indian, Huron, itu hampir semuanya sudah percaya. Tetapi misioneri ini tidak mampu sebetulnya untuk persuade, gitu ya, kepala suku ini untuk belajar baca dan nulis. Gimana caranya? Tidak mau. Jadi lalu nanti baca Alkitab bagaimana? Begitu loh. Bagaimana caranya dia persuade? Kemudian misioneri ini ngomong sama kepala suku ini. Coba kamu itu whisper in my ears. Coba kamu itu bisikin di telinga saya suatu sikap. Lalu spontan aja kepala suku itu ngomong, my woman mother, gitu. Itu istilah dia, orang Indian. My woman mother died in the snow last winter. Lalu misioneri itu ngambil kertas ditulis. Lalu bilang dengan kepala suku ini, bagaimana aku kasihkan kepada temanku yang duduk di bawah pohon itu. Oh ya, ada teman duduk di sana kira-kira 20 meter. Suruh kasih kertas ini. Lalu bilang, baca. Ya, baca. My mother-in-law died in the snowstorm last winter. Kaget dia. Lebih bagus dari aku tidak ngomong itu, tapi itu yang aku ngomong, gitu. Waduh, langsung sejak itu dia yakin sekali perlu belajar membaca dan menulis. Jadi perlu sekali diyakinkan, begitu. Nah, ini jenis yang lain lagi, saudara. Jadi apa sih sebetulnya percaya? Yang pertama. Sekarang yang kedua. Di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 31 tadi. Percayalah pada Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat. Apa itu artinya? Bagaimana bisa percaya kepada Tuhan Yesus yang tidak kelihatan? Yang semua wahana yang ada pada diri kita untuk mengenali sesuatu dan percaya tidak bisa diterapkan untuk dia. Semua kata-kata Yesus kalau dikumpulkan itu banyak paradoksnya, tidak bisa diintegrasikan, saudara.
Kadang-kadang dia bicara aku pintu, kadang-kadang air, kadang-kadang roti, kadang-kadang apa, jalan, kadang-kadang begitu. Bagaimana otak manusia bisa mengintegrate all? Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat. Bagaimana ini? Apa sih yang sedang terjadi di dalam kepala penjara, the jailer, di dalam Kisah Rasul pasal 16? Yuk, kalau tidak memahami ini, yuk nanti miss point terus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Bagaimana saudara bisa percaya? Oleh karena dia tidak kelihatan. Bahkan ajarannya aneh sekali. Tidak mungkin sekaligus kita integrate menjadi pikiran kita. Tadi saya ada katakan, bahkan systematic theology yang bicara mengenai Christology. Coba saudara pikir. Saya 2 hari yang lalu mencoba memikir semuanya mengenai Yesus Kristus, Christology itu di sini. Bingung saya. Bagaimana saya bisa mempercayai yang begini nih? Makanya tadi saya katakan, sebetulnya yang sangat menentukan itu sebelum notisia ada gratia. Bentuknya apa kita tidak tahu, tapi Tuhan prepare something sehingga jailer ini, kepala penjara ini, entah kenapa Tuhan sudah persiapkan. Nah, ketika itu Paulus dan Silas masuk penjara, kemudian apa yang terjadi? Mereka dimasukkan di tempat yang paling dalam di tengah, lalu mereka itu dipasung. Semua yang lain dirantai di tembok. Lalu semua yang lain mendengar Paulus dan Silas mulai menyanyi malam hari itu. Kepala penjara ini juga tahu, karena dia harus tinggal di dalam. Luar biasa, saudara. Kemudian ada gempa. Lalu melihat pintu terbuka semua, dan lebih lagi tidak masuk akal. Oleh karena apa? Kalau orang dipasung, ada gempa itu justru patah tulang-tulangnya. Oleh karena pasungan itu tidak mungkin terbuka sendiri, dan rantai-rantai tidak buka begitu aja. Tapi khususnya pasungannya. Tapi semuanya sudah terbuka. Dan sekarang kepala penjara itu putus asa mau ngambil pedang dan dia mau bunuh diri. Kemudian Paulus mengatakan, wait a minute, jangan lakukan hal yang tidak baik itu. Lalu dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak masuk akal. Apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Tidak make sense, saudara. Kalau saya tidak percaya mengenai unsur gratia, berarti dia mendapatkan urapan dari Tuhan untuk ngapain? Untuk sudah siap melihat gejala yang lihat itu. Semua rantai terbuka apa-apa. Kemudian menjadi sesuatu alasan. Entah kenapa. Dia pingin percaya dan diselamatkan. Sehingga seluruh keluarga itu diselamatkan. Jadi ada unsur gratia. Saudara, ada satu buku yang ditulis oleh Douglas Groothuis, Defending the Faith, judulnya. Nah, di dalam buku itu menarik sekali. Oleh karena apa? Ini buku baru. Saya membaca itu, saya jadi aneh. Tahun 80-an itu di seluruh dunia itu cuma kira-kira 1% filsuf itu mau jadi Kristen. Cuma 1%. Sekarang hampir 25%. Dan mereka mengaku Kristen Ortodoks. Waduh, bagi saya aneh sekali di gejala ini. Kenapa saya merasa aneh? Oleh karena saya ingat peristiwa yang namanya percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah pengalaman encountering, perjumpaan, ada anugerah dengan Tuhan sehingga ada pertobatan. Nah, ada repentance, ada conversion ini, ada unsur ilahi yang hadir yang tidak bisa dicegah. Ya memang
Kalau filsuf-filsuf ini betul-betul itu mendapat urapan itu, saya mengatakan yes, mereka betul-betul percaya. Tapi saudara-saudara, tahun yang lalu saya libur di anak saya mengikuti perdebatan John Lennox, bukan John Lennon, John Lennox. Itu adalah filsuf ahli matematik dari Oxford University yang berdebat. Oleh karena apa? Oleh karena Richard Dawkins itu menulis buku itu God's Delusion, menghina kekristenan dan sebagainya. Sehingga mereka berdebat. Waduh, saya ikuti 2 kali, luar biasa menarik sekali, begitu. Tetapi ini ahli mathematician. Saya tidak pernah dengar kemudian muncul filsuf-filsuf yang mengajak berdebat orang-orang ateis ini. Oleh karena setelah saya menyaksikan perdebatan itu, saya pergi kepada Barnes and Nobles untuk cari buku. Saya ingin tahu, betul enggak ada filsuf-filsuf Kristen sekarang menulis, kalau iya betul terjadi revolusi, saudara. Kalau 25% filsuf Kristen itu betul-betul bertobat dan mengimani iman ortodoks, terjadi revolusi yang dahsyat sekali. Tapi tidak ada. Saya lihat buku-buku, tidak ada. Yang menulis itu kebanyakan filsuf Kristen memang yang mengajar di seminari, seperti J.P. Moreland, ya, dan William Craig yang ada di Talbot, yaitu. Tapi filsuf yang katanya 25%, no one. Sehingga bagi saya tidak percaya kalau mereka mengadopsi kekristenan itu sebagai bagian daripada budaya yang saya sebut sebagai, ini kata-kata dari Eric Fromm yang mengatakan escape from freedom. Mereka sudah merasa tidak tahan dengan kehidupan semaunya sendiri seperti, sehingga mereka mengikatkan diri dengan agamawi dan kalau konsisten ya dengan iman ortodoks. Oleh karena semua core belief iman Kristen itu ada di dalam ortodoksi. Nah, jadi percaya itu apa? Bukan hanya dari non-Kristen jadi Kristen. Bukan hanya seorang filsuf sekarang mengakui menjadi seorang percaya yang ortodoks. Karena pengalaman percaya itu pengalaman encountering. Pasti ada sesuatu perubahan. Sama seperti kepala penjara ini. Tiba-tiba dia tuh mengerti dan dia ingin sekali diselamatkan. Jadi bukan hanya oleh karena dari non-Kristen jadi Kristen. Don't believe that. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, di dalam Yakobus pasal yang kedua tadi sebetulnya ada kalimat yang baik sekali, ya kan? Iman tanpa perbuatan itu mati. Lalu dikatakan, kamu percaya kepada Allah itu esa. Yes, that's good. Tapi setan juga percaya. Kamu percaya Yesus itu anak Allah. That's good. Tapi setan juga percaya. Kamu percaya Yesus inkarnasi dari firman. Baik sekali. Tapi setan juga percaya. Sehingga dia secara khusus mencoba Yesus dengan pencobaan dalam Matius pasal 4. Karena dia tahu mumpung jadi manusia ini. Dia percaya. Jadi soal percaya itu bukan soal kognitif, bukan soal feeling, bukan soal conviction. Bukan. Ini soal apa? Obedience. Yang setan tidak punya. Mengaku ini benar, tapi tidak menaklukkan di bawahnya authority dari kebenaran ini. Percaya itu adalah seperti itu. Nah, pertanyaannya, kapan? Ya, wisudawan-wisudawati ini dengan saya. Kapan kita menaklukkan di bawah authority kebenaran firman? Jawabnya pada saat kita tidak berdaya. Weak. Sehingga jangan heran
Rasul Paulus itu mengatakan kalimat seperti ini. Aku senang rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan oleh karena Kristus. Sebab pada saat aku lemah itu aku kuat. Ini paradoks. Dan dia mengatakan, yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitan, bersekutu di dalam penderitaannya. Saudara, ini bukan sikap masokistik dari orang yang memang mau torturing dirinya sendiri, melukai. Enggak. Tetapi kesadaran. Sebenarnya percaya kepada Yesus itu apa? Percaya kepada Yesus masalah spiritual. Dan dia datang khusus untuk mematikan dosa. Dia bukan datang untuk kasih kamu kesembuhan dari penyakit atau memberikan kekayaan. Spesial di atas kayu salib, mematikan dosa. You percaya? Saudara, ketika C.S. Lewis itu kadang-kadang kan menulis kalimat-kalimat yang aneh. C.S. Lewis ada saatnya dia mengatakan kalimat seperti ini. The essential of natural theology, esensi dari teologi natural, gitu ya. Teologi natural itu artinya teologi dibangun berdasarkan, gitu ya, hal-hal yang indah yang Tuhan sudah ciptakan. Mazmur pasal 19, waduh, cakrawala langit ini menceritakan engkau, ya kan? Berdasarkan itu the beauty of God's creation. Nah, the essential of natural theology, esensinya dari teologi naturalis seperti ini, could be argued only by two things. Waduh, kaget. Itu bisa dibantah itu oleh dua hal. Yang pertama oleh dirty jokes. Masa saya baca gitu? Ini guyonan barangkali ini. C.S. Lewis. Jadi dirty jokes itu apa? Kita guyonan dengan omong kotor. Masa kita orang Kristen boleh? Dia mau bicara mengenai slip of tongue. Kadang-kadang kalau kita lagi guyonan keluar omongan elek, tapi mereveal something, barangkali dosa-dosamu yang lama masih hidup. You need Christ Jesus. Masa begitu? Saudara, ada suatu kalimat yang aneh sekali dari satu puisi dari T.S. Eliot. Judul puisi itu adalah Wasteland, ya, tanah yang tidak berfaedah. Aneh sekali. Baris pertama dari puisi itu mengatakan kalimat seperti ini. April is the cruelest month. Bulan April, bulan yang paling menyakitkan, paling kejam. Masa? Setelah saya membaca itu juga saya gelisah lagi. Tetapi ketika saya membaca terusannya, saya mulai ngerti sekarang. Seharusnya kalau bulan April itu melihat akan tunas-tunas itu mulai bermunculan. Dunia itu menjadi so beautiful. Burung-burung itu berkicau. Bunga-bunga bermekaran. Tetapi dia mengatakan cruelest month. Why? Lalu dia mengatakan kalimat ini. Justru pada masa winter, manusia itu membutuhkan satu dengan yang lain. Ketemu di jalan pun menyapa. Ingin mereka itu bercakap-cakap. Mereka ingin bersekutu. Mereka ingin berbagi cerita. But not in the springtime. Manusia mulai giat, tidak butuh orang lain. Wah, baru ngerti saya sekarang gitu. But the cruelest, sebagai orang percaya dia menangkap esensi ini. Kapan sebetulnya itu saudara dan saya berani mengklaim kita percaya? Justru pada saat kita berada di dalam weakest point dalam our life. Saya harap mulai hari ini kita mempunyai konsep yang benar. Percaya itu bukan seperti apa yang kita ngomong. Kita latah ngomong-ngomong. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab. Apa itu? Aku percaya seluruh sistematik teologi. Apa itu? Oleh karena itu bukan percaya.
Percaya itu pengalaman pribadi. Percaya itu mengalami betapa tanpa Dia itu hidup kita ini nuhub. Mari kita mulai akan kehidupan yang baru di dalam hidup saudara sebagai wisudawan dari STTRI dengan suatu konsep yang lebih baik. Sehingga kita ini bukan kumpulan dari orang yang gampang-gampang percaya. Saudara, jangan seperti itu lagi. Kita mendigest dalam hidup ini. Kita adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala ini, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami tahu bahwa kami ingin sekali hidup di dalam percaya yang membebaskan, percaya yang memberikan pengalaman pribadi, percaya yang memberikan kekuatan dari surga. Tolong kami Tuhan, khususnya untuk saudara-saudari yang akan diwisuda hari ini. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menolong, ada urapan dari surga dan mereka meresponinya. Tuhan, dengarkan doa kami dan bimbing perjalanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.